Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lena Dianti dengan NPM 2578259. Eh, saya dari kelas 2C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on dan akan mempresentasikan materi mengenali model OSI layar atau Open System Interconnection. Nah, materi ini tuh sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan komputer. What? Nggak bisa ya? Gini aja. Jadi sebelum masuk pembahasan setiap layer, kita pahami dulu apa itu OSI layer. Nah, OSI atau Open System Interconnection itu merupakan model referensi yang dibuat oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization. Nah, tujuan dibuat model ini tuh supaya komunikasi antar perangkat jaringan ini memiliki standar yang sama. Dan dengan adanya si layer ini, setiap proses komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian, sehingga lebih mudah dipahami, dikembangkan, maupun diperbaiki ketika terjadi masalah. Jadi kalau ada gangguan jaringan, kita bisa mengetahui masalahnya berada di layer yang mana. Selanjutnya, OSI layer ini terdiri dari 7 layer. Urutannya mulai dari bawah, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, saat data dikirim, proses itu dimulai dari application layer turun sampai physical layer. Sedangkan ketika data diterima oleh perangkat tujuan, proses itu berlangsung sebaliknya, yaitu dari physical naik kembali ke application. Nah, jadi application ini layer pertama yang akan saya jelaskan dalam application layer. Layer ini merupakan layer yang paling dekat dengan pengguna. Semua aplikasi yang kita gunakan seperti browser, email, eh, file transfer, atau aplikasi chatting berinteraksi melalui layar ini. Contohnya HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, dan Telnet. Nah, kalau presentation ini, layar ini bertugas menerjemahkan format data agar bisa dipahami oleh perangkat tujuan. Selain itu juga layar ini tuh apa namanya? Melakukan layar ini nih juga melakukan proses enkripsi, deskripsi dan kompresi data. Misalnya saat kita membuka website HTTPS, proses enkripsinya itu dilakukan di layar ini. Selanjutnya adalah session layer. Tujuan utamanya itu eh, membangun, menjaga, dan mengakhiri sesi komunikasi antar dua perangkat. Misalnya saat kita melakukan video conference melalui Zoom atau Google Meet, session layer ini memastikan komunikasi tetap berlangsung sampai pertemuan itu selesai. Lalu selanjutnya yaitu transport. Nah, layer ini tuh bertugas untuk memastikan data dikirim secara utuh dan sesuai urutan. Di layer ini juga terdapat dua protokol yang terkenal yaitu TCP dan UDP. Nah, TCP itu digunakan untuk membutuhkan keakuratan data, sedangkan UDP itu dilakukan ketika kecepatan ini lebih diprioritaskan. Selanjutnya yaitu network. Jadi layar ini tuh bertugas menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai ke tujuan. Nah, di layar ini nih, alamat IP address ini bekerja. Router juga bekerja pada layar ini. Lalu selanjutnya ada data link layer yang dimana data link layer ini tuh bertugas mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan lokal.
Data link juga menggunakan MAC address untuk mengenali apa namanya? Perangkat. Nah, switch ini merupakan perangkat yang bekerja pada layar ini. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu fisikal. Layar ini nih berhubungan langsung dengan media fisik seperti kabel UTP, fiber optik, RJ45, repeater, hub, maupun sinyal listrik. Nah, pada layar ini tuh data dikirim dalam bentuk bit, yaitu angka 0 dan 1. Eh, selanjutnya proses enkapsulasi atau pengiriman. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat proses enkapsulasinya. Pada saat apa user 01 mengirim data ke user 02, data ini akan melewati semua layer mulai dari application sampai fisikal. Dan di setiap layer ini akan ditambahkan informasi tambahan yang disebut header. Setelah sampai di perangkat tujuan, proses ini berubah menjadi DN DN kapsulasi, yaitu setiap header ini dilepas satu persatu sampai data asli ini diterima oleh aplikasi. Nah, ini dia contoh pengiriman datanya. Misalnya saya akan membuka sebuah website nih. Pertama, browser ini mengirim permintaan melalui application layer menggunakan protokol HTTP. Kemudian transport ini membagi data menjadi beberapa segmen menggunakan TCP. Setelah itu, network layer ini menambahkan IP address, tujuan, dan data link menambahkan MAC address. Terakhir, physical layer mengubah semua menjadi sinyal listrik yang dikirim melalui kabel jaringan. Nah, di komputer tujuan, proses tersebut ini dilakukan secara terbalik sampai halaman website berhasil ditampilkan. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu perangkat jaringan yang bekerja di setiap layar. Nah, setiap layar ini memiliki perangkat yang berbeda. Physical layer menggunakan kabel hub dan repeater, kabel konektor, physical physical data link menggunakan switch, apa dan network interface card atau NIC. Nah, terus network menggunakan router, transport biasanya didukung oleh firewall atau load balancer. Sedangkan layar di atasnya lebih banyak berhubungan dengan aplikasi yang digunakan pengguna. Contoh protokol populernya. Setiap layar juga mempunyai protokol masing-masing. Contohnya application itu HTTP, HTTPS, FTP, MNCTP, DNS, DHCP, presentation menggunakan SSL atau TLS, JPG, ASCII, MPEG, GIF, terus session ini menggunakan NetBIOS, RPC, SIP, PPT, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang fisikal ini menggunakan standar pengiriman data melalui media fisik. Nah, keunggulan model model OSI. Walaupun saat ini internet ini menggunakan model TCP atau IP, nah tetapi OSI ini tetap dipelajari. Hal ini karena OSI itu lebih lengkap dan lebih mudah digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi jaringan bekerja. Jadi kita dikatakan
OSI itu merupakan model referensinya, sedangkan TCP atau IP itu merupakan model yang apa sih namanya? Digunakan pada implementasi internet saat ini. Hmm, ringkasan, jadi dapat disimpulkan kan bahwa model OSI ini terdiri dari 7 layer yang saling bekerja sama agar proses komunikasi data berjalan dengan baik. Nah, setiap layer ini memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari aplikasi yang digunakan pengguna sampai proses pengiriman bit melalui media fisik. Nah, dengan memahami OSI layer, kita akan lebih mudah mempelajari jaringan komputer, melakukan konfigurasi perangkat, maupun melakukan troubleshooting ketika terjadi gangguan. Nah, mungkin demikian saja video hands-on saya, tentang mempresentasikan model OSI layer. Semoga materi ini kan semoga materi ini memberikan gambaran mengenai bagaimana proses komunikasi data terjadi pada jaringan komputer. Mungkin jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.